Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, jika dirimu dipenuhi dengan keinginan, kesedihanmu membengkak, seperti rumput setelah hujan. Semakin banyak keinginan yang dirimu miliki, semakin banyak kesengsaraan yang akan dirimu ciptakan, untuk dirimu sendiri. Kesengsaraan adalah konsekuensi dari keinginan, dan dirimu terus menginginkan. Bahkan, dirimu berpikir bahwa jika keinginanmu terpenuhi, maka kesengsaraanmu akan hilang. Pertama-tama, keinginanmu hampir tidak pernah bisa terpenuhi. Kedua, jika keinginanmu terpenuhi, maka tidak ada yang terpuaskan oleh pemenuhan itu. Dirimu tetap merasa tidak puas, seperti sebelumnya, atau bahkan lebih parah lagi, karena hingga saat ini, dirimu disibukkan dengan keinginan tertentu, sekarang keinginan itu pun terpenuhi. Ketidakpuasan yang sangat dalam menghampirimu. Dirimu ingin memiliki rumah yang indah, sekarang dirimu sudah memilikinya. Tiba-tiba, dirimu tidak tahu harus berbuat apa. Dirimu begitu sibuk mencari uang, dirimu begitu gila ingin memiliki sebuah rumah, sekarang dirimu sudah mendapatkannya. Untuk sesaat dirimu merasa senang. Bukan karena rumah itu, ingat, melainkan hanya karena seluruh ketegangan, kecemasan yang memuncak itu telah hilang, sekarang rumah itu telah menjadi milikmu. Semua ketegangan dan tekanan itu mengendur. Relaksasi dari ketegangan itulah yang memberimu sedikit pengalaman kedamaian. Itu bisa dirimu alami kapan saja, jika dirimu rileks. Itu tidak ada hubungannya dengan rumah itu. Lihatlah mekanisme dari keinginan. Tetapi setelah relaksasi itu, setelah beberapa saat atau beberapa jam, atau mungkin beberapa hari, itu tergantung seberapa cerdas dirimu. Jika dirimu benar-benar cerdas, maka dalam hitungan detik, itu akan hilang, dirimu bisa melihat kesia-siaannya. Jika dirimu tidak begitu cerdas, maka butuh waktu beberapa jam. Sedangkan jika dirimu benar-benar bodoh, maka akan membutuhkan beberapa hari. Itu sebanding dengan kebodohanmu, dirimu akan tetap lebih senang untuk waktu yang lebih lama, jika dirimu lebih bodoh, karena dirimu tidak akan bisa melihat intinya. Namun cepat atau lambat, betapapun bodohnya dirimu, itu pasti akan hilang. Dan kemudian dirimu akan ditinggalkan dengan kehampaan yang besar, kekosongan, dan dirimu ingin berjuang lagi untuk sesuatu yang lain. Sekarang mungkin dirimu membutuhkan lebih banyak uang, atau wanita cantik, yang sesuai dengan rumahmu yang indah itu. Sekali lagi muncul hasrat yang baru, dan dirimu kembali menjadi terburu-buru. Sekali lagi dirimu ingin mencapai sesuatu, dan hanya untuk beberapa saat, relaksasi. Itu seperti pengalaman seksual. Kenikmatan yang dirimu peroleh dalam seksualitas, tidak lain adalah kenikmatan dari kegembiraan yang meningkat, ketegangan, dan kemudian relaksasi. Energimu terus meningkat lebih tinggi dan semakin tinggi, hingga kemudian dirimu meledak, mencapai puncaknya, dirimu ejakulasi. Dan tiba-tiba dirimu jatuh kembali ke ketenangan tertentu.
gairah itu menghilang. Tetapi dirimu tidak belajar apapun darinya, bahwa inilah seluruh rahasia dari semua kesenanganmu. Berlari, terburu-buru, bersaing, berjuang untuk sesuatu, menciptakan ketegangan yang hebat. Itulah sebabnya mengapa jika dirimu terlibat dalam sesuatu yang sangat intens, dirimu mungkin tidak merasakan minat apapun dalam seksualitas. Jika dirimu terlibat dalam usaha ilmiah, dirimu mungkin tidak tertarik pada seks sama sekali. Dirimu mungkin sedikit bingung, linglung, mengapa orang begitu tertarik pada seks. Apanya yang menarik? Dirimu telah menemukan seksualitas baru untuk dirimu sendiri. Sains adalah istrimu. Sekarang dirimu mengejar sains. Atau dirimu mungkin seorang politikus, maka politik adalah istrimu. Tetapi suatu hari, ketika dirimu menjadi presiden, maka dirimu telah mencapai klimaks, dan kemudian setelah klimaks, tidak ada tempat untuk pergi, dan ketenangan tertentu menyelimuti dirimu. Ketenangan itu disalahpahami, seolah-olah dirimu telah mencapainya melalui pengalaman, dengan menjadi presiden, menteri, terkenal, terhormat, pemenang hadiah Nobel. Bukan karena semua itu, melainkan karena relaksasi. Jika saat ini dirimu bersantai, tanpa keinginan untuk mencapai apapun, maka ketenangan yang sama akan menyelimutimu, bahkan mungkin lebih dalam, karena dirimu akan dipenuhi energi. Namun, kita tidak pernah menyelidiki apapun, dan bahkan jika kita menyelidiki apapun, kita menyimpulkannya dengan sangat dangkal. Ada sebuah cerita. Seorang pria melewati hutan, merasa kandung kemihnya penuh, dia menghentikan mobilnya, dan pergi ke balik semak-semak. Saat dia buang air kecil, seekor lebah liar menyengat penisnya. Dia menjerit, rasa sakitnya terlalu hebat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian tiba-tiba dia teringat. 20 tahun yang lalu, ketika dia masih kecil, hal itu pernah terjadi sekali, dan ibunya punya obat untuk mengatasinya. Ibunya memberinya segelas susu, dan menyuruhnya memasukkan penisnya ke dalam gelas, dan itu menenangkannya, membuatnya tenang. Namun, di mana dia bisa menemukan segelas susu? Dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Air mata mengalir dari matanya, saat dia mulai mengemudi, dengan harapan menemukan seseorang di hutan. Dia berhasil menemukan sebuah gubuk kecil. Dia mengetuk pintu. Dia merasa sangat malu, bagaimana mengatakannya, dan apa yang harus dikatakan. Seorang wanita membuka pintu, tetapi rasa sakitnya begitu hebat, sehingga pria itu harus mengatakan sesuatu. Jadi dia berkata, tolong jangan tanya kenapa, berikan saja segelas susu. Aku sangat kesakitan, aku hampir mati. Berikan saja segelas susu dan tolong, jangan tanya kenapa, karena aku tidak bisa menjawabnya. Aku merasa sangat malu. Wanita itu bisa melihat rasa sakit pria itu. Dia bergegas masuk, membawa segelas susu. Pria itu mengambil gelas susu, bergegas menuju bagian belakang rumah. Wanita itu penasaran,
Tentu saja, tentang apa yang terjadi. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Jadi dia mengikuti diam-diam, agar tidak mengganggu pria itu. Dan apa yang dilihatnya? Wanita itu tidak bisa mempercayai matanya. Dia berkata, "Ya Tuhan, aku telah menikah selama 30 tahun, dan sekarang aku tahu bagaimana kamu mengisi barang itu. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana kamu mengisi barang itu lagi dan lagi. Dan sekarang aku sudah tahu jawabannya. Kesimpulanmu dangkal seperti itu. Pria malang itu tidak mengisi barangnya. Dirimu melewati berbagai pengalaman, tetapi dirimu tidak pernah menyelaminya lebih dalam, untuk menemukan kebenaran, apa yang sebenarnya terjadi. Dirimu pasti telah bercinta berkali-kali, tetapi pernahkah dirimu memikirkannya? Apa yang sebenarnya terjadi, yang memberimu ketenangan, kenikmatan tertentu, kedamaian tertentu? Tidak banyak yang terjadi, hanya ketegangan yang memuncak dan kemudian mereda. Pertama-tama dirimu mendaki lebih tinggi dan semakin tinggi lagi, dan kemudian dirimu jatuh dari ketinggian itu, ke lembah ketenangan yang sangat dalam. Tetapi ketenangan ini tersedia bagi setiap meditator, tanpa menciptakan ketegangan apapun. Oleh karena itu, meditasi membawamu melampaui seks. Tidak ada hal lain yang bisa membawamu melampaui seks. Segala hal lainnya adalah pengganti seks. Seseorang mengejar uang, uang adalah seksnya. Dan seseorang mengejar kekuasaan, kekuasaan adalah seksnya. Dan seseorang mengejar sesuatu yang lain. Itu semua adalah seksualitas, pengganti seks. Orang-orang ini bisa menghindari seks dengan mudah, karena mereka telah menemukan seks versi baru mereka sendiri. Sutra berikutnya, jika dirimu dipenuhi dengan hasrat, kesedihanmu akan membengkak, seperti rumput setelah hujan. Namun jika dirimu menaklukkan hasrat, kesedihanmu akan jatuh dari dirimu, seperti tetesan air dari bunga teratai. Kata menaklukkan harus dipahami dengan benar. Itu tidak berarti penindasan, itu berarti pemahaman, itu berarti transformasi. Itu berarti transendensi. Itu berarti dirimu telah menjadi penguasa bagi jiwamu sendiri. Bahwa sekarang, tidak ada lagi yang mendominasimu, seks, kekuasaan, uang, tidak ada yang mendominasimu. Tapi itu tidak berarti dirimu harus meninggalkan dunia, melainkan hanya berarti dirimu harus meninggalkan ketidaksadaranmu. Hasrat menghilang saat dirimu menjadi semakin sadar. Ketika kesadaran 100%, tidak ada keinginan sama sekali, kesedihanmu jatuh darimu, seperti tetesan air dari bunga teratai. Biasanya, orang tidak meningkatkan kesadaran mereka. Sebaliknya, mereka hidup melalui hati nurani, bukan melalui kesadaran. Hidup melalui hati nurani, berarti hidup sesuai dengan psikologi massa, berarti mengikuti orang banyak. Hati nurani diciptakan oleh orang banyak, sedangkan kesadaran adalah fenomena individu.
dirimu harus menciptakan kesadaranmu sendiri, masyarakat tidak akan membantumu sama sekali. Masyarakat akan menghalangimu dengan segala cara yang mungkin. Masyarakat sama sekali tidak menginginkan orang yang sadar. Karena orang yang sadar itu pemberontak, mereka berbahaya bagi status quo, bagi lembaga, bagi gereja, bagi negara, bagi kelompok agama. Mereka berbahaya karena mereka telah melalui revolusi, dan getaran mereka menciptakan revolusi pada orang lain. Masyarakat hidup melalui hati nurani. Masyarakat memberimu ide tentang apa yang benar dan apa yang salah, lakukan ini dan jangan lakukan itu. Masyarakat terus memberimu perintah. Masyarakat memberimu informasi terperinci tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan sebenarnya itu sama sekali tidak masuk akal, karena kehidupan terus berubah setiap hari. Apa yang salah pada zaman Musa, tidak lagi salah saat ini. Dan apa yang benar pada zaman Krishna, tidak lagi benar saat ini. Tidak seorang pun bisa memberimu peta terperinci tentang apa yang benar dan apa yang salah. Bahkan, sesuatu mungkin benar di pagi hari, tapi mungkin menjadi salah di malam hari. Saat berikutnya mungkin tidak benar. Kehidupan adalah perubahan, dan hati nurani adalah hal yang statis. Kesadaran terus bergerak bersama kehidupan, itu adalah aliran. Murphy berkata, hati nurani tidak bisa mencegah dosa, itu hanya bisa mencegahmu untuk menikmatinya. Hati nurani tidak menghalangi apapun. Hati nurani hanya menghalangimu menikmati hidup. Dirimu tetap sama, dirimu hanya menjadi lebih sengsara. Itulah sebabnya orang-orang sucimu memiliki wajah yang sangat amat muram. Mereka tampak begitu serius, sedih, dan mati. Tidak ada yang berubah pada diri mereka. Mereka tidak memancarkan kehidupan, mereka tidak memancarkan cinta, mereka tidak memancarkan kedamaian. Mereka hanya menunjukkan kepadamu apa yang bisa dilakukan hati nurani. Ia bisa membunuhmu, ia adalah racun yang lambat. Buddha tidak percaya pada hati nurani, ia percaya pada kesadaran. Namun, para Buddha berbicara tentang kesadaran, dan dirimu selalu memahami hati nurani. Faktanya, ada bahasa seperti bahasa Prancis, yang di dalamnya hati nurani dan kesadaran bukanlah dua kata, hati nurani berarti keduanya, kesadaran dan hati nurani. Itulah sebenarnya prosesnya, bagaimana dirimu memahami kesadaran. Jadi harap diingat, kesadaran tidak berarti hati nurani. Jangan menerjemahkannya sebagai hati nurani, karena sudah diterjemahkan seperti itu selama berabad-abad. Dan kemudian, kesedihan jatuh dari dirimu, seperti tetesan air dari bunga teratai. Jadi secara alami mereka menghilang, mereka tidak meninggalkan jejak. Sutra berikutnya, ini adalah nasihat yang baik dan untuk semua orang, seperti rumput yang dibersihkan untuk akar yang segar, tebanglah keinginan agar kematian demi kematian tidak menghancurkanmu, seperti sungai yang menghancurkan alang-alang yang tidak berdaya.
Orang yang tidak sadar itu adalah korban dari keadaannya yang tidak berdaya. Dia tidak disengaja. Dia belum memiliki nilai intrinsik, karena dia belum menciptakan cahaya batin apapun. Hanya dengan kesadaran dirimu memiliki nilai intrinsik. Jika tidak, hidupmu hanyalah kebetulan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.